Hai semua, kembali lagi dengan Vivi. Seperti biasa, aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin nggak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Energi dan pesan untuk hari ini. Energi dan pesan untuk hari ini. Ada 6 sekop, ada 5 keriting, prince sekop, 6 hati, 3 hati. Berhati-hatilah. Di sini mungkin akan ada sebuah kabar berita, informasi yang mengejutkan buat kamu, yang mungkin akan membuat kamu merasa khawatir atau merasa gelisah dikarenakan informasi-informasi yang kamu dapatkan. Ya. Mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memiliki ego yang sangat besar, yang memiliki keangkuhan. Ya, ada sisi tertutupnya. Terus kamu di sini bertanya-tanya kan, gelisah. Sebenarnya apa sih yang dia sedang lakukan, perbuat di belakang kamu? Dan kamu selalu gelisah itu. Ujuk-ujuk ada temen, ya entah itu temen dia, temen kamu, atau kamu ngelihat sesuatu di media sosial yang membuat kamu merasa gelisah. Aku harap kalau belum tentu tentang kebenaran informasi tersebut, nggak perlu kamu mengkhawatirkan tentang sesuatu itu berlebihan. Ya, karena hanya akan membuat kamu stres sendiri, depresi sendiri. Gitu loh. Di sini mau dia berubah, mau dia gimana pun, kamu nggak bisa mengontrol semua hal yang dia lakukan di luar kuasa kamu. Kalau kamu terlalu mengkhawatirkan itu, yang ada kamu stres sendiri. Ya, nggak perlu menggenggam seseorang terlalu erat. Nggak perlu kamu menggenggam seseorang karena kamu takut dia pergi dari hidup kamu. Nggak bisa kamu ngontrol semua hal yang di luar kuasa kamu, karena yang bisa merubah dia adalah dia sendiri gitu. Kadang sesuatu yang kita pegang erat
itu adalah sesuatu yang nggak baik ya. Kadang akan menemukan cara untuk terlepas gitu. Jadi aku melihat kamu di sini kayak anxiety banget ya, mengkhawatirkan tentang bagaimana ya pasanganku di belakang aku, apakah dia menghadirkan seseorang yang lain nggak ya. Kadang dia baik sih sama aku, tapi kadang kok dia seperti menutupi seseorang gitu ya, menutupi sesuatu dari aku gitu. Gimana nih, aku harus cari nih kebenarannya, nggak bisa seperti ini, aku nggak mau dibeginiin. Stres sendiri. Kalau memang dia takdir kamu, mau ada hambatan lah, mau di belakang kamu begini begitu, dia akan tetap jadi milik kamu. Kalau memang kata Tuhan dia bukan yang terbaik sama untuk kamu, mau kamu awasi 24 jam, mau kamu genggam kayak gimana pun, akan ada caranya untuk dia terlepas dari hidup kamu. Jadi apapun itu gak perlu kamu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang berlebihan, stres sendiri kamunya. Ya. Dan di sini kalau kamu mendapatkan informasi gosip dari seseorang, aku harap kamu pandai-pandai untuk memfilter ya. Jangan semuanya itu kamu tampung dalam pikiran kamu. Ada ngomong apa, ada orang ngomong apa, kamu tampung. Ada orang ngomong apa, kamu tampung. Kamu filter, ambil yang baik-baik ya, buang yang kurang baiknya. Kalau setiap omongan orang kamu tampung, stres sendiri. Ya, di sini. Oke. Hati-hati. Di sini hati-hati karena aku melihat ada sebuah pertengkaran atau konflik yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Ya. Mungkin bisa jadi di sini adanya ketidakpercayaan yang akhirnya mengarah sebuah konflik ya, atau perbedaan pendapat antara kamu dengan seseorang atau dengan sekitar ya. Ini bisa jadi kayak antara kamu dengan pasangan kamu atau antara kamu dengan orang sekitar ya. Kamu merasa adanya ketidakjujuran dari pasangan kamu atau orang sekitar yang akhirnya menyebabkan adanya konflik, atau ada perbedaan prinsip atau perbedaan pendapat ya, yang akhirnya menyebabkan sebuah konflik. Atau ada masalah nih, di sini ada beberapa masalah tentang keuangan ataupun hubungan lah ya di sini ya. Jadi sebenarnya ada sebuah kemenangan atau keberhasilan yang bisa kamu capai, tapi butuh sebuah pengorbanan. Oke. Jadi pesannya cuma satu sih, kalau memang ada konflik atau ada masalah, entah itu dengan pasangan kamu, entah itu dengan orang sekitar kamu ya, kayak keluarga atau teman atau tetangga gitu, tetap membatasi emosi kamu, tetap bisa mengontrol emosi kamu. Seemosi-emosinya kamu, semarah-marahnya kamu, pesan yang hanya aku bisa sampaikan untuk kali ini adalah jangan sampai kamu melontarkan kata-kata yang menyakiti hati seseorang, yang akhirnya bisa membuat atau berbalik kepada kita sendiri. Jadi semarah-marahnya kamu ya, seemosinya kamu sama seseorang itu, sekecewanya kamu sama seseorang itu, kontrol emosi kamu, jangan sampai melontarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati seseorang, karena perkataan itu bisa berbalik kepada kita sendiri, menyerang kepada kita sendiri. Misal kamu marah seseorang, terus tanpa sengaja karena kamu emosi, kamu mengumpat sesuatu atau kamu menghina sesuatu ya, karena kamu saking emosinya ya. Dan ternyata seseorang, entah tetangga kamu, entah siapa kamu itu ya, yang lagi berantem atau berkonflik sama kamu, nggak terima ya. Ketika nggak terima, bisa jadi apa yang kamu katakan ya, sesuatu yang membuat dia benar-benar marah, sakit hati, disalahgunakan. Entah suatu saat dia akan
mengingat kata-kata itu dan untuk menyerang kamu, atau malah bisa jadi dia mengirim magic ya atau sesuatu apa karena merasa tersakiti. Biasanya magic itu akan tembus ketika kamu ada kesalahan, ya entah itu secara nggak sengaja atau enggak. Kenapa selama ini kayak magic itu nggak tembus-tembus gitu ya, mau dia berupaya apa nggak tembus-tembus, karena mungkin kamu dia malah punya balas budi sama kamu baik sama dia, kamu nggak pernah menyakiti hati dia ya. Kalau tidak ada rasa sakit hati seperti itu, ya akan sulit, mau dikirim sebanyak apapun sulit, karena kamu nggak pernah nyalahin gitu loh, karena kamu nggak pernah membuat salah sama seseorang itu, jadi akan sulit. Beda kalau misalkan kamu sempat melakukan sesuatu yang nyakitin gitu ya, yang benar-benar nyakitin, yang benar-benar kamu salah. Lah itu mungkin ada kemungkinan bisa untuk masuk lah ya, tapi nanti entah masuk nanti bisa kamu atasi atau gimana gitu ya, bisa tertebengi atau gimana. Tapi yang jelas kalau udah nyalahin itu akan masuk. Makanya di sini kayak hati-hati ya kalau emosi, kalau marah pokoknya jangan mengumpat atau mengatakan ya sesuatu yang bisa menyakiti hati seseorang. Kita nggak tahu hati seseorang itu bakal seperti apa ya, nggak terimanya itu bakal seperti apa. Nggak terimanya cuma akan membalas ucapan kamu, atau takutnya di sini dia melakukan sesuatu yang kurang baik seperti magic tadi gitu ya. Oke, aku melihat ada seseorang yang muda. Jika kamu berdealing dengan seseorang yang masih muda, ya, dimana seseorang ini adalah seseorang yang sebenarnya kasar ya. Hati-hati ya, seseorang ini kayak menggunakan nggak natural gitu ya, kayak menggunakan energi, entah itu pelet, entah itu sihir ya, atau itu mempengaruhi alam bawah sadar kamu ya, atau seseorang ini sering kayak masuk ke dalam mimpi kamu. Pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan dunia mistis di sini ya, dengan seseorang yang lebih muda dari kamu. Entah itu rekan kerja, entah itu temen, entah itu gebetan, pasangan. Kalau kamu berdealing dengan seseorang yang lebih muda, waspada atau hati-hati. Ada maksud tersembunyi seseorang itu mendekati kamu. Ada maksud dan tujuan tertentu seseorang itu ingin hadir ke dalam hidup kamu. Ya. Tapi hadirnya itu kayak bukan benar-benar natural gitu loh ya. Bisa jadi di sini seseorang ini kayak gebetan ya, mencoba untuk mendekati kamu biar kamu terkesima, biar kamu suka sama dia. Dia menggunakan pelet gitu ya, jadi kamu kayak akan terbayang-bayang ya, di alam bawah sadar kamu itu kayak terbayang-bayang dia, terus bahkan sering masuk ke dalam mimpi kamu ya. Di sini ternyata orang itu menggunakan pelet karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dia inginkan dari kamu. Kamu banyak berdoa dan hati-hati di sini ya. Atau di sini kamu punya rekan kerja, anak buah, ya, yang mungkin sakit hati dengan omongan kamu, ya, atau nggak suka dengan sesuatu yang kamu lakukan, ya, atau dia pakai topeng baik di depan kamu ya, tapi orang ini kayak mempunyai maksud dan tujuan tersembunyi, tapi berhubungan dengan dunia mistis di sini ya, berhubungan dengan dunia mistis. Jadi seseorang yang lebih muda dari kamu harus hati-hati ya. Orang laki-laki yang lebih muda dari kamu, seseorang menggunakan energi-energi mistis, energi-energi sihir, energi-energi pelet untuk mendapatkan sesuatu dari kamu, karena di sini ada maksud dan tujuan tersembunyi, jadi nggak benar-benar tulus gitu. Hati-hati ya, nanti tiba-tiba misalkan kamu punya anak buah nih yang lebih muda ya, laki-laki lebih muda,
Dia baik ya, bawain oleh-oleh terus, bawaan makanan, ternyata dia ada maksud yang tersembunyi dari baiknya dia ke kamu itu, ya. Karena ternyata mungkin makanan itu udah dijampi-jampi, udah dikasih sesuatu ya yang berhubungan dengan mistis, yang harus kamu waspadai dan hati-hati, ya. Atau ada gebetan, awalnya kamu nggak suka, awalnya tuh intuisi kamu berkata, mana ada sih kayak orang yang lebih muda serius sama aku gitu, suka sama aku lah. Mungkin kamu udah ngeliat matanya lah gitu ya. Seseorang ini pokoknya mempelet kamu, akan mendapatkan sesuatu dari kamu, entah itu seksual, entah itu uang gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dia harapkan atau dia inginkan dari kamu, ya, tapi dia menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia mistis. Orang yang lebih muda dari kamu, laki-laki lebih muda dari kamu, ya. Terus di sini aku melihat ada orang di masa lalu yang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu, atau ada teman lama kamu yang sempat berkonflik sama kamu. Dia ingin memperbaiki pertemanan lama dengan kamu, ya. Kita akan lihat. Ya, seseorang yang pernah mengecewakan kamu, seseorang yang pernah berkhianat sama kamu, ya. Bahkan ada seseorang yang playing victim, udah tahu dia yang salah, tapi mungkin dia selalu menyalahkan kamu atas sebuah situasi. Seseorang ini akan hadir kembali ke dalam hidup kamu, ya. Tapi kamu harus hati-hati dan waspada, karena akan ada duka atau rasa kehilangan, pengkhianatan lagi, atau bahkan kamu menyalahkan sendiri-sendiri atas sebuah masalah yang terjadi antara kamu dan dia nantinya. Jadi tetap ya, kamu akan merasakan luka lama ketika kamu berdilin dengan seseorang ini lagi. Jadi misalkan ada teman lama nih, udah baikin kamu, ya, udah baik-baik sama kamu, ya udahlah kalian berteman lagi gitu. Bisa jadi kamu kehilangan sesuatu, entah dia memanfaatkan, bisa jadi kamu ya nanti kamu kehilangan sesuatu lagi gitu ya, dimanfaatkan. Atau bisa jadi dia melakukan pengkhianatan lagi, udah kamu percaya, ujung-ujungnya dia gitu lagi ya, ngomongin kamu di belakang, ya. Atau di sini ada pasangan, ya, mantan gitu ya, orang lama yang udah berkhianat sama kamu, udah kamu terima, balik lagi, bisa jadi kemungkinan nanti kedepannya akan ada pengkhianatan lagi, sehingga ada rasa duka yang kamu rasakan. Makanya di sini waspada dan hati-hati, jangan langsung karena kamu juga kangen, karena kamu juga masih sayang, kamu terima orang lama ini masuk ke dalam hidup kamu. Bisa jadi ada duka lagi atau rasa sakit hati, kekecewaan lagi yang bisa kamu rasakan. Jadi cari tahu dulu maksud dan tujuan seseorang ini tuh apa, ya. Karena aku melihat beberapa dari kalian akan kembali dengan orang lama ya. Di sini memang akan ada orang lama, terus aku melihat ada potensi kamu dengan seseorang yang lama itu bisa balikan, ya. Tapi hati-hati ya, kayak oke, kamu masih sayang dia, oke, dia berjanji ini itu, tapi pastikan itu bener-bener omongan tulusnya gitu loh. Pastikan tujuan dalam hubungan itu apa, ya. Kok aku melihat nggak ada keseriusan ya. Jadi seseorang yang orangnya punya kestabilan materi ya, entah itu kayak cukup atau memang keberlimpahan gitu ya, orangnya suka kemewahan, orangnya suka sesuatu yang memuaskan, kenyamanan. Jadi seseorang kembali bukan karena ketulusannya, karena dia membutuhkan sesuatu yang memuaskan dari kamu, atau membutuhkan kekayaan gitu. Jadi ada seseorang yang datang kepada kamu hanya cuma ingin manfaatin kamu, entah itu dari materi, entah itu dari seksual, ya, sesuatu yang memuaskan gitu. Jadi dia hanya datang ketika dia membutuhkan hal-hal yang memuaskan dari kamu. Dia datang ketika dia membutuhkan gairah dari kamu. Jadi nggak bener-bener datang dengan ketulusan terus menjadikan kamu satu-satunya, enggak.
Jadi hati-hati ya. Memang aku melihat kamu dengan seseorang ada potensi untuk kembali ya. Jika hubungannya kamu dan seseorang putus ya. Jadi memang di awal-awal kayak ada sebuah kebahagiaan ya. Karena mungkin di awal dia akan memberikan cintanya, kebahagiaan untuk kamu. Jadi ada cinta dan kebahagiaan di mana kamu bersatu kembali ya, dengan seseorang. Ya, ada kesenangan, tapi harus hati-hati karena seseorang hadir hanya menginginkan adanya kepuasan ya dari kamu. Di sini aku melihat ada kehamilan ya. Mungkin untuk kalian yang udah mengharapkan sebuah kehamilan, akan ada potensi di mana ada kabar yang menyenangkan. Ada beberapa yang hamil di sini, atau ada yang lahir ya, melakukan kelahiran. Di sini ada yang jalan-jalan, lagi jalan-jalan atau bertemu dengan seseorang yang dicintai ya, di sini bisa jadi. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya. Bye bye.